Heboh petinggi MPR minta Sri Mulyani dipecat lantaran tersangkut BLBI, ditulis oleh Niha Alif dari siwa.com. Salah satu menteri andalan Jokowi di Kabinet Indonesia Maju adalah Sri Mulyani. Sosok wanita hebat satu ini selalu mendapat kepercayaan Presiden lantaran keuletannya dalam mengatur keuangan. Pun dirinya tak pernah takut berhadapan dengan mafia kakap yang menggerogoti uang negara. Sri Mulyani tak takut menghadapi Abu Rizal Bakri yang terus mengolor pembayaran Lapindo, termasuk berhadapan dengan dua anak cendana yakni Bambang dan Tommy, dan kini dengan berani ia menyerempet petinggi MPR. Bukan tanpa sebab, ini lantaran karena nama Wakil Ketua MPR terseret kasus BLBI yang kini tengah diaudit Sri Mulyani. Alasan pemangkasan anggaran dijadikan alasan agar Jokowi memecat Sri Mulyani. Padahal pemangkasan ini bisa jadi terkait kondisi negara yang tengah menghadapi pandemi. Tengoklah buruh yang harus menerima dengan kenaikan UMR yang berkisar di antara 1%. Banyak juga PNS yang terpaksa mengalami pemotongan tunjangan akibat situasi ini. Lantas kenapa sampai Sri Mulyani harus jadi sasaran? Sebelumnya, seperti dilansir sindonews.com, MPR meminta Presiden Jokowi untuk memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani. Hal ini disampaikan Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad berdasarkan hasil rapat bersama 10 pimpinan MPR RI. Fadel menjelaskan alasan MPR ingin Jokowi memecat Sri Mulyani karena minimnya anggaran MPR RI. Padahal saat ini MPR memiliki 10 orang pimpinan, sementara saat MPR masih 5 pimpinan belum pernah ada pemangkasan. Kemudian sambung Fadel, Sri Mulyani juga menjanjikan akan melakukan rapat dengan MPR RI sebanyak 6 kali, sementara yang terrealisasi hanya 4 kali. Pimpinan MPR rapat dengan Kemenkeu sudah ada janji tapi banyak yang batal dilakukan. Fadel mengaku MPR kecewa dengan berbagai sikap Sri Mulyani, terutama terhadap MPR RI. Bahkan beberapa teman di kabinet ada yang menyebut ada konflik dengan Menkeu. Berita aneh ini jika ditelusuri lebih dalam ternyata terkait dengan kasus BLBI yang ditangani Sri Mulyani. Usut punya usut, sang wakil ketua MPR ternyata memiliki hutang yang belum dibayar. Seperti dilansir katadata.co.id, data Kemenkeu menyebutkan ada sebanyak 20 konglomerat yang masih memiliki kewajiban hak tagih pemerintah terkait pengucuran dana bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Total kewajiban para taipan tersebut sebesar 30,43 triliun rupiah pada Desember 2020 lalu. Beberapa konglomerat tersebut telah dipanggil oleh Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Fadel Muhammad pun mempunyai kewajiban membayar utang 136,43 miliar rupiah atas kepemilikan Bank Intan. Dengan berita ini menegaskan bahwa kemungkinan Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad tak memiliki itikat baik melunasi hutangnya ke negara. Sebaliknya, ia malah menyuruh Jokowi memecat Sri Mulyani dengan alasan pemangkasan anggaran. Bisa jadi alasan sebenarnya agar ia tidak lagi dikejar tagihan hutang oleh Sri Mulyani. Kalau begitu sebaiknya Fadel saja yang ditendang dari MPR dan kalau perlu dibawa ke kantor polisi jika tak mau melunasi hutang. Zaman era digital seperti saat ini sangat mudah menelusuri rekam jejak seseorang. Di balik suara nyaring ke pemerintah, jangan-jangan ada kebusukan diri sendiri yang hendak ditutupi. Semoga saja Jokowi acuh atas teriakan MPR dan menyuruh Sri Mulyani tegas mengusut kasus BLBI, sekalipun yang dihadapi petinggi MPR. Kalau tak mau ikut memajukan bangsa, setidaknya jangan jadi penalu bagi negara.